Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba kasih sudut pandang ke teman-teman mengenai riset beberapa analis terhadap suatu saham. Nah, sama apa aja yang saya akan coba sharing ke teman-teman. Sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Kita mulai videonya. Pembahasan yang pertama kita bahas mengenai saham LSIP ya. Nah, yang bisa teman-teman lihat di layar bahwa LSIP ini close-nya ini di 12.15. Nah, ini adalah harga data yang diambil di Bloomberg pada saat hari Jumat kemarin. Nah, jadi harga last price-nya adalah 12.15. Nah, ini ada beberapa analis yang merekomendasikan untuk saham LSIP. Ada yang netral buy, ada outperform, ada yang hold, ada yang under review. Nah, ini target price-nya teman-teman bisa lihat. Ada yang target price-nya 1200, 1060, 1560, 1320, 1550. Bahkan ada yang di 1690. Nah, 1690 itu ada Cipta Dana Sekuritas. Nah, konsensusnya, nah teman-teman bisa lihat buy-nya sekitar 84%, analis merekomendasikan buy, hold 15% dari 16 yang bilang buy dan yang bilang hold 3 yang bilang sell adalah 0. Nah, target price-nya ini ada 1360 atau 1360. Last price-nya adalah 1215. Nah, 1215 ke 1360 berarti return potensial yang akan didapat itu sebesar 12%. Nah, dapatnya angkanya dari mana sih? 1360. Nah, 1360 ini average dari beberapa analis yang merekomendasikan buy and hold untuk saham LSIP. Jadi bisa dibilang potensial returnnya yang bisa teman-teman dapat ketika misalnya beli LSIP pada saat ini yang sekitar 12%. Nah, ada LTM return. Nah, LTM return ini apa sih? Kok minus 13,2%? Nah, LTM return ini adalah secara histori selama 1 tahun ke belakang saham LSIP ini ternyata masih mengalami penurunan. Nah, masih mengalami penurunan sebesar 13,2%. Nah, jadi kesimpulannya buat LSIP teman-teman bisa pantau juga sektornya. Kalau misalnya dari info dari teman saya yang punya CPO, memang tahun ini udah mulai sedikit recovery. Nah, kita tetap pantau terus apakah sektor komoditas CPO masih menarik di awal tahun 2021. Nah, teman-teman bisa ngawal dengan area-area trading stop sesuai dengan gaya trading masing-masing dari teman-teman seperti apa. Itu untuk saham LSIP. Yang kedua kita bahas mengenai saham Antam, previewsnya pada saat Jumat kemarin. Ini di jam 14.49 ya, jam 14.49 itu 14.45, walaupun memang closingnya saham Antam kalau misalnya teman lihat di Jumat 14.50. Nah, ini Antam konsensusnya 88% rekomendasikan buy dan holdnya 11%, sell-nya 0 dari 16 merekomendasikan buy, hold 2 orang dan sell 0. Nah, ini teman-teman bisa melihat beberapa riset analis yang dikeluarkan RHB, ada yang targetnya 1600 dan ada yang paling rendah targetnya ini netral, ini 1060 dari Ike dari Kiwom Sekuritas. Kebetulan adik kelas saya di kampus dulu. Nah, jadi dia merekomendasikan netral, tapi beberapa analis banyak yang merekomendasikan buy untuk saham Antam. Nah, target price-nya 1300, return potensialnya minus 9,8%. Kok bisa minus? Iya, karena target price-nya lebih rendah dibandingkan dengan last price hari terakhir Jumat. Jadi bisa dibilang minus 9,8%. Nah, LTM return-nya naik 76%. Jadi selama 1 tahun ke belakang Antam ternyata naik nih 76%. Nah, yang bisa digarisbawahi dari saya adalah beberapa analis ini mengeluarkan riset ya secara konsensus tahunan, ya dia mungkin belum meriset proyeksi-proyeksi saham Antam ke depannya. Yang kita ketahui bahwa sektor nikel lagi mulai uh,
uptrendnya harga komoditas nikel, ditambah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menguntungkan sektor nikel itu sendiri, dari perjanjian-perjanjian, katakanlah agreement yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Tesla, dan beberapa info bahwa saham Antam akan dijadikan holding baterai dan sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu sentimen positif untuk sektor nikel ke depannya. Dan sangat mungkin saham tersebut juga akan di-upgrade oleh beberapa riset konsensusnya atau targetnya saham Antam ya. Kita tetap pantau sendiri karena kita harus fair melihat saham Antam sendiri sampai hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember saham Antam pun asing masih akumulasi beli sangat besar dan asing masih net buy juga di saham Antam. Jadi teman-teman juga bisa sama-sama bareng-bareng kita cross check lagi apakah benar yang saya bilang atau tidak. Itu jadi menurut saya teman-teman bisa tetap pantau saham Antam. Kalau misalnya memang masih bayarnya masih kuat ya kawal aja dengan trailing stop, tapi kalau misalnya memang sudah ada seller yang menurut teman-teman itu mengkhawatirkan, lebih baik teman-teman untuk melakukan take profit. Oke, yang ketiga kita bahas mengenai Pegas. Kalau misalnya teman-teman lihat ini target price-nya 1.500 dan last price-nya pada saat Jumat kemarin itu 16.50. Yang konsensus rating rekomendasi untuk saham Pegas 52% atau 12 analis merekomendasikan buy dan 26% merekomendasikan untuk hold. 6 analis dan sell 21,7% atau 5 orang. Nah, return potensialnya mengalami minus 9,1% dan LTM returnnya minus 19,9%. Nah, ini yang beberapa analis teman-teman bisa lihat. Dana Reksa rekomendasi buy dengan target 1.800. Bahkan ada yang teman-teman lihat ini Cipta Dana Sekuritas ini merekomendasikan buy di target 2050. Kebetulan juga di kelas saya juga nih yang riset Cipta Dana Sekuritas. Jadi targetnya 2050. Nah, buat teman-teman untuk saham Pegas yang kita ketahui bahwa masih banyak berita-berita positif untuk saham Pegas dan beberapa yang bisa dibilang jadi patokan juga seperti Ustadz Yusuf Mansur juga lagi mulai merekomendasikan atau mengasih sudut pandang untuk mengenai saham Pegas. Jadi teman-teman bisa tetap kawal sendiri walaupun memang secara return potensial dia minus 9,1%, tapi saham tersebut memang masih layak untuk di hold kalau menurut versi saya, karena memang masih belum ada berita-berita negatif terhadap sektor tersebut dan secara akumulasi demand-nya juga masih sangat kuat untuk saham Pegas. Nah, mungkin ini yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu mengenai saham Telkom. Kalau misalnya kita lihat saham Telkom sendiri, teman-teman bisa lihat di sini last price-nya pada saat Jumat harganya 3280. Konsensus ratingnya buy 97,4% atau 38 analis merekomendasikan buy dan hold 2,6% atau 1 analis, dan sell-nya 0. Jadi semuanya pada merekomendasikan untuk buy atau minimal untuk hold di saham Telkom. Nah, target price-nya di angka 3.893 average-nya, dan return potensialnya dari harga last price di Jumat sampai ke target price itu sekitar 18,7% return potensialnya. Nah, LTM return-nya masih minus 14,9%. Jadi selama 1 tahun kemarin sampai saat ini saham Telkom masih minus 14,9%. Nah, ini beberapa analis yang dikeluarkan. Ini teman-teman bisa lihat. Ada Nomura namanya Kong Heng Siong merekomendasikan buy dengan target 4.175. Jadi bisa dibilang masih sangat jauh dibandingkan dengan harga pada saat ini atau last price terakhirnya. Jadi teman-teman bisa lihat, bahkan yang menarik adalah nih ada yang 5.100 nih. Nah, teman-teman bisa lihat 5.100 yang merekomendasikan adalah Lee Yong Jun dari Mirai Sekuritas. Jadi teman-teman bisa pantau saham-saham ini, dan apalagi kita sama-sama ketahui bahwa ya sektor yang paling fenomenal di era pandemi ini ya seharusnya telekomunikasi nggak ada dampaknya, dan bisa dibilang Telkom masih menjadi andalan, salah satu yang diandalkan lah di Indonesia. Jadi bisa dibilang masih sangat layak untuk teman-teman hold
di saham Telkom tetap dengan kawal trailing stop. Kalau misalnya memang teman-teman udah punya barang ini ya dikawal dengan trailing stop. Ketika misalnya memang sudah ada seller yang jauh lebih besar ya lebih baik untuk teman-teman melakukan take profit dulu atau jual. Tapi kalau misalnya dibilang masih layak, enggak, di maintain untuk teman-teman investasi jangka panjang, masih sangat menarik untuk saham Telkom. Oke, mungkin itu aja beberapa saham yang saya coba kasih sudut pandang ke teman-teman. Buat teman-teman happy cuan, dan kalau misalnya memang ada masukan silakan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya berikutnya.